Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 manajemen kelembagaan yang terdiri dari anggota kelompoknya, yaitu pertama ada Aziz Rizkuwo, kemudian kedua ada Henry Hidayat, kemudian yang ketiga ada Jasim Kori Ainaya, keempat ada Kartika Saninggita, kemudian yang kelima ada Muhammad Arya Nofrielda. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai UMKM dan juga UKM. Langsung saja. Yang pertama adalah kita mengistilahkan UMKM dan juga UKM. Nah, UKM sendiri merupakan usaha kecil menengah, sedangkan UMKM merupakan istilah untuk usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Pada umumnya, istilah UMKM lebih sering digunakan karena mewakili ketiga unit usaha tersebut. Kemudian kita masuk ke definisi dari UMKM. Nah, secara definisi merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Nah, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan juga lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama yaitu usaha mikro, yaitu usaha produktif milik seseorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, kemudian ada usaha kecil. Nah, usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Nah, yang ketiga ada usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar dengan jumlah karyawan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang. Nah, nanti kita akan membahas mengenai omset dan asetnya. Dasar hukum UMKM telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu pada usaha mikro memiliki aset maksimum 50 juta dan omset maksimum 300 juta. Pada usaha kecil memiliki aset 50 juta sampai 500 juta dan omset 300 juta sampai 2,5 miliar. Pada usaha menengah memiliki aset 500 juta sampai 1 miliar dan omset 2,5 miliar dan 50 miliar. Ciri-ciri UMKM yaitu yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya. Lalu yang kedua, pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Lalu yang ketiga, pada umumnya
tidak atau belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau pemula. Yang keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Kemudian yang kelima, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari satu koperasi tertentu biasanya berskala mikro. Yang keenam, kemudian perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah. Dan yang terakhir yaitu, pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan, asal dilakukan dalam pendekatan yang tepat. Ciri-ciri usaha kecil, yaitu yang pertama, pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan, walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha. Yang kedua, SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha. Lalu yang ketiga, pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk NPWP. Yang keempat, sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan atau pendamping. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5-19 orang. Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan termasuk yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program jam sostek dan pemeliharaan kesehatan. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin gangguan atau HO, izin usaha, izin tempat NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank. Yang keenam, kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer. Asas-asas usaha mikro kecil dan menengah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2. Usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4. A. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. B. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. C. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. D. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan E. Penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
saya ingin melanjutkan penjelasan materi dari yang sebelumnya, yaitu kemitraan dilaksanakan dengan berbagai pola. Di antaranya ada inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, dan penyumber luaran atau outsourcing. Nah, di antara yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu inti plasma. Inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani dengan perusahaan inti, di mana perusahaan inti tersebut memberikan binaan, lahan, serta bisa juga perusahaan inti tersebut memasarkan produk agar produk yang diperjualbelikan mendapatkan profit yang maksimum. Selanjutnya adalah izin usaha mikro kecil atau IUMK dan berbagai syaratnya. Untuk mendapat izin usaha mikro kecil, kita harus melengkapi berbagai syarat. Yang pertama adalah mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha yang akan dilakukan, sarana usaha yang dilakukan, jumlah modal usaha, serta surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi di mana tempat kita melakukan usaha, fotokopi kartu tanda pengenal atau KTP, fotokopi kartu keluarga atau KK, serta pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6. Selanjutnya, permohonan perizinan ini juga bisa kita lakukan secara online dengan mengklik link yang ada di PPT ini ya. Nah, ada 3 tahapan juga dalam melakukan perizinan secara online. Yang pertama, tahap 1, membuat akun OSS. Tahap kedua, setelah membuat akun, kita masuk ke akun OSS dan mengisi data sesuai dengan data kita. Dan yang ketiga, mengunduh NIB dan IUMK. Selanjutnya, pelaku usaha mikro kecil ini mempunyai hak-hak antara lain, yaitu 1. Dapat melakukan kegiatan usaha, mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Yang keempat, mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha agar usahanya itu dapat berkembang secara luas dan maksimal. Dan yang selanjutnya, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga lainnya. Keunggulan yang dimiliki oleh usaha kecil dan manajemen atau UKM antara lain: A. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. B. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. C. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu A. Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. B. Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentuk produk domestik bruto atau PDB. C. Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu pertama, nilai tambah, kedua, unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, yang ketiga, nilai ekspor. Berikut adalah contoh berita mengenai UMKM jamu. Contoh yang pertama dikutip dari sumber econ.go.id, yaitu konsumsi jamu meningkat, pemerintah berdayakan UMKM dengan pendekatan klaster obat tradisional. Contoh berita yang kedua yaitu dikutip dari kompas.com,
jamu kuat untuk UMKM itu bernama RPIM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun pengucapan, saya mewakili kelompok mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf. Saya berharap presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.